power, saya punya apa ya, kekuasaan untuk ngatur semuanya. Kapanpun saya mau cari uang ya itu terserah saya gitu kan, bagaimana usaha saya gitu. Jadi ya dunia entertain itu sekarang buat saya ya dunia sampingan aja begitu. Kayak oh kayaknya enak nih syuting sama kakak nih, saya terima. Tapi kalau enggak ya enggak, saya nggak pernah mau, jarang mau ya, kecuali kalau memang lagi kangen banget baru saya mau. Wawancara pun begitu. Jadi kalau teman-teman ada yang hubungi saya gitu, saya suka nggak respon ya, karena memang bukan saya sombong ya, karena memang kebutuhannya udah lain gitu, jiwa saya udah lain. Bukan yang di medsos pun saya jarang posting yang bukan yang sengaja bikin konten gitu kan, enggak. Sekarang aja karena memang kebutuhan saya dipush oleh orang digital kreatornya untuk bikin konten, karena memang harus memperkenalkan produk yang saya punya gitu kan. Jadi ya. Nah, berarti kan ini kan usaha sama kakak nih, semuanya bareng-bareng sama keluarga gitu kan. Tapi ini masih sendirian yang emang nggak belum kepikiran lagi kah atau gimana sih? Akunya sendirian. Ya kalau kepikiran udah pasti lah, kalau itu mah udah secara alamiah, kucing aja harus ada pasangan. Udah ada deket belum? Apa? Udah deket sama siapa sekarang kan? Deket ya, deket sama kalian aja lebih dekat sekali. Tapi masih tertutup ya ayah gitu kan, diri untuk publish pasangan gitu kan, dari dulu kan memang jarang-jarang. Oh nanti saya akan publish begitu saya punya kepentingan bisnis untuk mendapatkan exposure. Saya untuk sementara belum lah, masih tetap menjadi diri saya sendiri. Dari zaman dulu juga nggak pernah mau terlalu apa ya, gila-gila apa-apa wawancara gitu. Nah, ada kriteria Kak khusus Indra nggak? lebih menjanjikan bisnis kayaknya nih. Keuntungannya lebih banyak kan? Lebih punya kuasa aja sih sebenarnya, itu yang saya sukai. Kalau punya bisnis sendiri kita semua yang ngatur kapan kita mau bangun tidur, kapan kita mau tidur, jam berapa jam kita akan tidur gitu kan. Dengan keluarga juga saya punya banyak waktu karena semua pekerjaan bisa saya lakukan di rumah. Jadi ya lebih merdeka sekarang itu. Nah, ada Apakah mungkin tawaran dari dunia entertain di bawah penghasilan kamu selama menjalankan bisnis makanya agak memilah-milih atau seperti apa Kak? Saya tuh kalau terakhir di entertain saya sudah mencapai level yang sangat tinggi dalam soal bayaran. Jadi untuk bisa hijrah ke bisnis yang lain dan memulai lagi dari nol itu butuh keberanian dan apa ya, menurunkan segala macam ego yang saya punya. Dari mulai saya dapat tawaran saya tolak-tolakin gitu kan, belagu istilahnya, sampai saya harus punya produk dan menawarkan produk itu ke end user. Ini bahwa ini saya punya produk, ini produk saya bagus, itu butuh sebuah keberanian yang kalau saya sih nggak gampang untuk nurunin ego itu ya, tapi saya berhasil. Dan sekarang ya bisnisnya masih berjalan dan masih pengen saya kembangin lagi. Tapi kan bisa dikatakan kekompakan bareng apa nanti seperti kakak dan Saya bersyukur punya keluarga yang saling mendukung satu sama lain, sama adik sama kakak, karena memang itu nilai-nilai yang selalu ditanamkan sama almarhum orang tua kami, bahwa apapun yang terjadi kalian harus tetap kompak, saling mensupport satu sama lain, saling mendoakan. Kalau bisa dalam satu pekerjaan, kenapa tidak kalian lakukan gitu kan, biar kita sama-sama gitu. Jadi ya saya bersyukur lah punya keluarga yang saling support gitu ya. Dalam bukan cuma mendoakan, tapi benar-benar secara pikiran, tenaga juga kita bisa bareng-bareng gitu. saling curhat-curhatan juga nggak sih? Nggak pernah curhat, paling masalah kami bukan tipikal orang yang selalu mencurahkan apa yang kita pengen. Sebagai kakak adik pasti ada naluri ya. Kalau dia kenapa-napa kita bisa lihat gerakan, tanpa harus menanyakan kenapa, ada apa kayak gitu ya. Cara ya alami aja insting. Kalau dia lagi gini-gini, ayo kita liburan, ayo saya punya bisnis nih, ayo ikut yuk, ini bisnis yang enak nih kita jalani nih. Kenapa kalau saya bisa ngajak orang lain, kenapa adik saya nggak saya ajak gitu. Jadi ya gitulah gitu. Pasti lebih peka kalau kita sama adik sama kakak itu kan, cara dari kecil kita bareng-bareng. Jadi nggak pernah curhat-curhat ABCD. Sering apa sih kalian jalan-jalan bareng? Hampir di setiap waktu luang itu kita selalu jalan bareng-bareng. Terakhir jalan bareng itu kemarin ke mall, karena memang ponakan juga. Kami memang bisnisnya di rumah sih ya, kebanyakan di rumah, jadi banyak waktu luang. Dan jadi ya momen jalan-jalannya juga sering gitu. Paling sering sih ke mall. Kak Indra, kamu menanggapi sedikit para senior
syuting terus tiba-tiba tahu-tahu hidupnya maksudnya hidupnya jauh dari kata ini ya Kak, jauh dari kata mewah, bahkan ada yang harus jadi guru tanpa bayaran. Kamu menanggapinya seperti apa sih Kak? Ya setiap orang kan perjalanan hidupnya beda-beda ya gitu. Tapi kalau saya pribadi sih, saya berusaha untuk menciptakan peluang-peluang yang ada. Kita lihat juga, saya bukan tipe orang yang mau berdiam diri atau pasrah terhadap keadaan. Nah, saya keluar dari zona yang nyaman juga bukan sesuatu yang gampang. Tapi saya yakin bahwa kita dikasih kemampuan dan peluang yang sama. Gitu ya. Tergantung apakah kita mau menciptakan kesempatan itu atau kita menunggu kesempatan itu. Jadi ya, apalagi zaman media sosial, e-commerce kayak gitu kan banyak peluang yang bisa kita sebenarnya gelutin gitu tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup banyak. Yang penting ada kemampuan, ya kan, keseriusan, konsistensi, ya persisi ya kayak gitu-gitulah. Gitu. Gerak aja dulu. Kalau sekarang masih. Jadi untuk investasi di masa tua agar hidupnya tidak sengsara, investasi dari sekarang ya Kak. Maksudnya nggak, kalau dulu kan dapat duit banyak langsung habis gitu, dan akhirnya pada tua mereka nggak punya apa-apa. Ya harus pintar-pintar nabung, bikin planning lah ke depannya kita mau ngapain dalam hidup ini. Kita harus ada, jangan lus-lus aja gitu. Harus ada planning ke depannya gue mau ngapain ya. Jadi kalau ada planning begitu kan setidaknya secara alam bawah sadar kita pasti akan mengarahkan kita untuk ke sana. Begitu ada penghasilan ya jangan terlalu, ya belilah sesuatu yang bermanfaat di kemudian hari. Investasi misalkan ke tanah atau kemana sesuatu yang bisa kita jual dan nilainya akan terus bertambah. Investasi kita sehat gitu kan. Investasinya apa lagi ya, bikin kita happy. Kalau kita happy kan kita bisa melakukan pekerjaan apa yang kita mau, banyak menimbulkan ide-ide baru yang bisa menghasilkan materi. Masih ya takut saya bisa ngabur karena memang saya nggak bisa ngobrol begini, takut ada anxiety-nya. Kalau sekarang sih ya, ratusan kamera juga saya bisa hadapi dengan baik karena memang udah hipertiroidnya udah sehat, udah berangsur-angsur membaik. Kita doain aja mudah-mudahan dia akan tambah baik. Oke.